Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita mau ngebahas satu produk yang gue suka banget, yaitu X-Duo. Yang kali ini mereka ngeluarin produk baru namanya X-Duo XP2 Pro. Nah, ini uniknya apa tahu nggak? Music Lover tahu DAC? Tahu amplifier? Tahu Bluetooth? Nah, ini dikemas dalam satu produk ini. Dan harganya cuma sekitar 2 jutaan. Nah, apakah kira-kira worth it nggak? Kita akan bahas. Oke Music Lover, nah kita akan mulai dari speknya dulu. Dari speknya tentu saja fungsionalnya ya. Yang pertama sebenarnya ini dia bikinnya adalah fungsinya katanya amplifier headphone. Tapi selain jadi amplifier headphone, dia juga bisa jadi DAC Music Lover atau digital to analog converter. Dan yang menariknya lagi, sudah support juga dengan Bluetooth. Dan ada fungsi yang menarik lagi, udah NFC juga Music Lover. Jadi mantap banget nih. Spek detailnya seperti ini. DAC-nya sudah menggunakan chipset AKM, yaitu AK4452. Lumayan, ini chipset yang termasuk oke nih. Kemudian Bluetooth yang digusung juga sudah Bluetooth 5.0. Nah, kemudian chipsetnya udah pakai Qualcomm CSR8675 Bluetooth chip. Nah, itu yang terbaru dan lumayan bagus. Dan karena dia pakai chipset itu, nah kodeknya Music Lover, semua kodek bisa dari SBC, AAC, aptX, aptX low latency, aptX HD, LDAC, semua bisa dibabat sama ini. Untuk amplifiernya, outputnya bisa ngangkat sampai berapa nih? Music Lover bisa sampai 300 ohm. Jadi powernya kuat. Jadi Music Lover mungkin punya headphone atau punya IM atau earbud yang mungkin impedansi tinggi, mungkin 100 ohm, 200 ohm atau 250 ohm, bahkan 300 ohm, ini masih bisa ngangkat. Nah, untuk frekuensi responnya ada dua. Yang pertama untuk USB sama Bluetooth-nya itu dia dari 20 Hz sampai 100 kHz ya. Dan dia sudah pakai sertifikat high res katanya. Untuk aux-nya sendiri, berarti untuk amplifiernya itu 10 Hz sampai 100 kHz. Jadi jauh sekali rentangnya dan katanya ya udah kalau sampai 100 kHz berarti kan ya high res sudah pasti ya. Sampling rate-nya untuk di DAC-nya bisa sampai 32 bit sama 384 kHz dan bisa DSD 256. Jadi termasuk tinggi semua itu speknya ya. Nah, untuk baterainya, daya tahan baterainya gimana nih? Daya tahan baterainya dia pakai baterai kapasitas 1800 mAh. Jadi katanya sih bisa mungkin kalau kita pakai terus-menerus mungkin pakai DAC-nya dan Bluetooth-nya segala macam mungkin 8 jam. Tapi kalau aux-nya doang atau amplinya bisa sampai 15 jam. Jadi cukup panjang gitu baterainya. Nah, ini yang menarik Music Lover. Nah, ini kan ada fungsi Bluetooth-nya tuh. Nah, kita bisa pakai ini jadi kayak TWS gitu, tapi tentunya harus ada IM-nya gitu. Nah, di sini ada mic-nya Music Lover. Dan mic-nya ini lumayan bagus, ada noise cancellingnya untuk mic-nya. Itu udah pakai mikrofon CVC 8.0, jadi lumayan. Terus sudah support NFC ya. Bayangkan ada player ya DAC yang support NFC jarang-jarang kan, nah ini support. Ukurannya, dimensinya ini lihat di tangan gua kan termasuk yang dimensinya ya pas lah di tangan ya. Ukurannya itu 105 mm kali 55 kali 15,6 mm. Ya, jadi cukup kecil lah seperti ini. Dibandingkan dengan Vio gua M11 Pro. Ya, cukup signifikan kan? Beratnya cukup ringan, 142 gram. Dan tentunya yang menarik, ya, ini udah kaca depan belakang. Ini menarik sekali. Oke, untuk build quality, desain, ini mantap banget Music Lover. Ya, cakep banget. Buat gua ini keren banget lah. Gue suka banget. Ya, X-Duo selalu gue suka gitu. Walaupun mereka banyak yang bilang UI-nya jelek gitu, kayak X-Duo, X20 kan biasa banget tuh UI-nya, atau X-Duo, X3 gitu. Tapi tampilan keseluruhannya, ya build quality-nya, desain cover keseluruhannya itu cakep, maco banget lah, keren banget ya. Ini lihat, ya dia ada ini potensio untuk volumenya warna merah, jadi kelihatan banget seperti ini. Kaca semua, ya di depan kaca, belakang juga kaca. Nah, warnanya juga black kayak apa sih, Dove gitu. Keren, gue suka. Nah, untuk colokan-colokannya ada ya, udah pakai USB-C ya, ada buat charge-nya. Jadi ini powernya berbeda sama USB untuk DAC-nya. Jadi ada dua, untuk ngecharge di sini, untuk USB-nya di sini. Terus di sini ada play pause untuk
controlling Bluetooth-nya, ada gain, low gain, high gain biasa. Nah, di sini kan ada indikator lampu nih, di sini nih. Nah, kalau misalnya ini ada input, kalau misalnya kita pencet, kita nyalain, terus kita pencet. Kalau misalnya warna hijau, itu berarti fungsi amplifiernya. Untuk fungsi Bluetooth-nya, itu biasanya kita pencet 2 kali, itu akan warna biru. Nah, untuk ketiga kali kita pencet, dan fungsi DAC-nya warna merah. Tapi kalau sudah connect, nanti dia biasanya tergantung samplingnya. Ya, kalau samplingnya semakin tinggi, dia akan semakin muda kayaknya warnanya. Kalau nggak salah yang paling tinggi itu samplingnya dia akan jadi putih. Sama juga kayak Bluetooth-nya, kalau yang LDAC, nanti jadi warna putih kalau nggak salah tuh. Ya, di depan ada buat headphone out-nya, dan ini adalah line in-nya. Ya, untuk desain secara umum gue suka banget, gue mungkin kasih nilai 9. Ya, gue suka nih, yang pasti. Dan kerasanya memang solid banget. Ya, bukan kayak kaleng-kaleng gitu. Ini oke banget. Nah, Music Lover, sekarang kita akan bahas dari sound quality-nya. Nah, sound quality-nya gue bedakan dari output untuk amplifiernya tentu saja, jadi pakai aux, kemudian output dari DAC-nya, dan output dari Bluetooth-nya. Jadi ini ada 3 sound signature yang berbeda. Untuk amplinya, ya, ngomong-ngomong gue menggunakan lebih banyak menggunakan M11 Pro gue. Tentu saja akan dipakai untuk line out-nya. Ya, dirubah dulu line out-nya supaya bisa line out bukan phone out, kemudian dicolok ke sini. Nah, untuk sound signature-nya secara umum, dari aux-nya itu arahnya memang ini adalah bright. Ya, jadi netral to bright. Dan itu memang karakternya X-Duo seperti itu kan. Untuk bass-nya, walaupun dia arahnya bright, tapi bass-nya untuk aux-nya itu lumayan ada lah. Ya, jadi cukup kerasa gitu bass-nya. Jadi mungkin ada sedikit warna, dia nambah sedikit lebih deep gitu untuk bass-nya. Mid-nya juga kerasanya lebih tebal untuk aux-nya. Nah, untuk treble atau high-nya itu kerasanya lebih extend, tapi nggak sampai piercing tentunya. Tapi kita masih dapat cering-ceringnya, karena yang tadi gue bilang kan ini arahnya ke neutral to bright. Secara umum, tentu saja mikro detailnya lebih baik, dan sound stage-nya kerasa lebih luas kalau kita pakai aux-nya. Untuk noise floor-nya lumayan bersih lah. Ya, gue nggak bisa bilang yang paling bersih karena tetap masih ada kerasa gitu ya. Jadi nggak black background banget gitu, tapi ada sedikit, tapi buat gue sih nggak terlalu problem. Ya, nggak terlalu mengganggu. Dan tentu saja power-nya. Ya, tadi kita bahas kan power-nya bisa ngangkat sampai 300 ohm, jadi power-nya gede. Nah, itu dari aux-nya atau line out-nya. Nah, sekarang kita akan bahas dari DAC-nya. Ini yang menarik. Tadi DAC-nya bisa sampling rate-nya bisa sampai bisa 32 bit, kemudian bisa 384 kHz, dan tentu saja bisa DSD 256. Nah, ini yang menarik. Memang secara bunyi juga kerasanya dia cukup improve jauh DAC-nya. Ya, tadi apalagi pakai AKM kan. Bassnya berisi, ada bodinya. Cuman memang gua ngerasanya agak sedikit mundur mid-nya. Ya, vokalnya agak sedikit mundur dibanding kalau pakai amplifier. Cuman memang kalau amplifier kan dia biasanya bawaan dari playernya akan ke bawah gitu. Amplifier dari warna dari amplifiernya juga mungkin sedikit tapi agak ke bawah gitu. Nah, treble-nya atau high-nya lebih cering. Ya, jadi enak lah ya. Nah, untuk di DAC-nya gue ngerasa clarity-nya lebih bagus, soundstage-nya lebih luas, kemudian separasinya lebih baik, dan transiennya juga oke. Kurang lebih itu untuk DAC-nya. Nah, sekarang gimana kalau pakai Bluetooth-nya? Nah, untuk Bluetooth-nya ini kebetulan di M11 Pro gua support sampai LDAC. Jadi gua pakainya yang kodeknya yang LDAC. Jadi yang maksimum. Nah, kerasanya nih ya, arah suaranya ya paling V-shape. Jadi Bluetooth-nya ternyata paling V-shape. Kemudian yang signifikan gue rasakan treble-nya itu roll off, jadi mundur. Ya, mid-nya mundur juga tentunya ya. Kemudian bass-nya lumayan, tapi nggak sedip kalau kita pakai DAC-nya gitu. Entah kenapa kalau di Bluetooth bass-nya jadi arahnya jadi lebih shallow gitu, jadi nggak terlalu deep gitu, jadi lebih di atas ya. Kemudian secara umum yang gue dengar kalau pakai Bluetooth clarity-nya agak sedikit berkurang dibanding DAC. Jadi efeknya gue ngerasain separasinya nggak sebagus pakai DAC-nya. Soundstage-nya sama imaging-nya juga gue ngerasa agak sedikit lebih kecil ya dibanding DAC-nya tentunya. Jadi memang kalau di Bluetooth kerasa banget ada sedikit penurunan. Tapi overall semuanya oke. Ya, di Bluetooth juga tetap teknisnya bagus karena ini overall memang udah bagus teknisnya. Ya, cuman dibandingkan dengan DAC-nya dia sendiri gitu. Jadi memang agak sedikit di bawah. Nah, Music Lover,
kesimpulan akhirnya, ya, alat ini entah apa namanya juga gue bingung, ya. Mau dibilang headphone amplifier iya, mau dibilang DAC iya, mau dibilang Bluetooth receiver transmitter juga iya gitu. Ya, jadi kita sebut aja sesuai namanya, X-Duo XP2 Pro. Dengan harga kisaran 2,2 juta, kayaknya ini bisa jadi contender paling laris nih kayaknya. Ini bakalan, ya bayangin aja dengan fungsi sebanyak ini dan sound signature yang bagus, kayaknya ini bakalan jadi pilihan banyak orang nantinya ini ya. Gue nggak tahu ya, karena ini juga barang baru, gue juga baru ini ngomongin, ini gue dipinjemin juga, cuma dipinjemin dari teman gue, tapi kayaknya gue berencana akan ngambil ini juga karena ini oke. Anyway, tetap saja mesti percaya sama kuping sendiri dan tetap saja mesti audisi sendiri. Ingat, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah. Cuman pada saat gue dengerin, dia mas bunyi lagi.